Bab 921 Taktik yang saling merusak. Anjing neraka, makhluk terkutuk ini, kenapa dia memanggil mereka lagi? Mengapa kita sangat tidak beruntung kali ini? Mengapa mereka tidak bisa menjadi ayam, babi, atau domba? Ya Tuhan, dia benar-benar memanggil 4 orang sekaligus. Melihat sang penyihir kecil memanggil 4 anjing neraka sekaligus, Xiao Yulong dan seluruh murid di sekitarnya berseru cemas. Setelah bertarung dengan Hellhounds berturut-turut dalam beberapa hari terakhir, mereka sangat akrab dengan binatang iblis jenis ini. Hellhound menduduki peringkat teratas di antara binatang iblis tingkat ke-6. Satu Hellhound setara dengan seorang master di tahap akhir Voiding Realm. Meskipun ada banyak orang di pihak Yuan Jian harus berhadapan dengan Murong Jinghong. Di antara 10 orang yang tersisa, kultivasi tertinggi adalah tahap akhir dari alam Voiding. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak sebanding dengan Hellhound ini. Sekalipun ke-10 orang itu bekerja sama, mereka tetap saja dirugikan berdasarkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Saat ini, penyihir kecil tidak lagi nakal seperti sebelumnya. Ekspresinya sangat serius. Matanya mengandung niat membunuh yang kuat. Qin Haodong terluka karena dia mencoba menyelamatkannya tetapi orang-orang ini ingin membunuh adik laki-lakinya, yang mana hal itu tidak dapat diterima olehnya dalam hal apapun. Gigit mereka sampai mati untukku. Atas perintah penyihir kecil, mata keempat anjing neraka itu berkedip-kedip dengan ganas berwarna merah darah. Mereka melolong dan menyerang Xiao Yulong dan yang lainnya. Melihat pihaknya dalam posisi yang kurang menguntungkan, Yuan Jian juga tahu bahwa sudah waktunya untuk segera mengakhiri pertempuran. Dia bergegas ke Murong Jinghong dalam sekejap. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Dia mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menusukkan pedangnya ke dada Murong Jinghong. Bajingan, enyahlah. Murong Jinghong mengayunkan pedang Jinghongnya dan menyerang pedang panjangnya. Yuan Jian memegang pedang panjang biasa di tangannya. Dia tidak berani melawan pedang Jinghong secara langsung. Karena itu, dia segera mengubah taktiknya dan bertarung dengan Murong Jinghong. Kultivasinya sudah lebih tinggi 1 tingkat dari Murong Jinghong. Terlebih lagi, Murong Jinghong baru saja terluka ringan karena ledakan spirit. Selain itu, dia harus menghalangi jalan Yuan Jian sepanjang waktu. Dia tidak bisa membiarkannya menyakiti Qin Haodong. Kerugiannya adalah keuntungan Yuan Jian. Oleh karena itu, meskipun dia mendapat bantuan pedang Jinghong, dia masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Setelah beberapa ronde pertarungan, Yuan Jian berhasil menusuk lengan Murong Jinghong. Yuan Jian berteriak, "Peri Jinghong, kau sama sekali bukan tandinganku, aku hanya ingin membunuh orang itu. Qin Haodong, aku tidak ingin mempersulitmu, minggirlah." Mata Murong Jinghong memerah. Dia berteriak dengan suara tegas, "Jika kau ingin membunuh adik laki-lakiku, kau harus melakukannya di atas mayatku terlebih dahulu. Kamu memaksaku melakukan ini." Yuan Jian menggertakkan giginya. Keterampilan pedangnya menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan keterampilannya yang paling kuat, 3 pedang yang mengancam jiwa. Ini adalah keterampilan pedangnya yang paling kuat. Dia tidak menggunakannya sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Murong Jinghong berusaha keras menghindari 2 serangan pertama. Tusukan ketiga menghujam dalam-dalam ke dada kanannya. Yuan Jian berteriak dengan ekspresi gila, "Apakah kamu akan menyerah atau tidak?" Murong Jinghong mengabaikan luka di tubuhnya dan berteriak dengan tegas, "Tidak, bunuh aku jika kau berani. Kalau begitu pergilah ke neraka." Orang-orang di sekitarnya dikejar oleh Hellhounds. Qin Haodong bisa bangun kapan saja. Yuan Jian tidak lagi mempedulikan hal lain. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi cahaya yang mengalir lagi dan menusuk ke arah kiri dada Murong Jinghong. Kali ini, Murong Jinghong tidak menghindar. Dia mengangkat pedang Jinghong di tangannya dan menusukkannya ke Yuan Jian pada saat yang bersamaan. Ini adalah taktik yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. "Wanita jalang, kau mempertaruhkan nyawamu demi pria lain." Pertarungan putus asa Murong Jinghong semakin memancing Yuan Jian. Dia tidak menghindar tetapi mempercepat gerakannya. Menurutnya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Murong Jinghong setelah dia terluka parah. Dia akan menusuknya sampai mati sebelum pedang Jinghong bisa melukainya. Melihat Yuan Jian tidak menghindar, mata Murong Jinghong berkilat penuh kegembiraan. Tepat saat pedang panjang Yuan Jian hendak menusuk dadanya, sebuah perisai perak tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah harta karun yang baru saja diperolehnya. Ini semua adalah jebakan rumit yang dibuat oleh Murong Jinghong. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan Yuan Jian dalam situasi ini, jadi setelah terluka parah, dia menggunakan taktik saling menghancurkan ini untuk menipu pihak lain. Pedang panjang Yuan Jian menghantam perisai perak dengan suara berdenting. Namun, tidak berhasil. Pada saat ini, pedang Jinghong telah mencapai dadanya, jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Puff!
Meskipun Yu Wanjian berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, pedang Jing Hong masih menembus dada kanannya. Yu Wanjian menjerit. Pedang Jing Hong sangat tajam. Sekarang pedang itu hampir menembus dadanya. Lukanya bahkan lebih serius daripada luka murong Jing Hong. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Melihat keberhasilannya, secercah kegembiraan melintas di wajah murong Jing Hong. Kemudian semuanya menjadi gelap saat ia jatuh ke tanah. Xiao Yulong dengan putus asa mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk menghalangi Hellhound di depannya. Ketika dia melihat Yu Wanjian terluka parah dan tidak bisa bangun, dia panik. Pertahanannya langsung ditembus oleh Hellhound. Melihat 3 kepala dengan 3 mulut menganga muncul di depannya, dia segera menusuk mereka dengan pedangnya. Walau pedang itu terus-menerus menembus 2 kepala Hellhound, mulut berdarah ketiga masih menggigit lengan kirinya dengan ganas. Hellhound itu sangat ganas. Dengan suara berderak, lengan kirinya langsung terkoyak dan meneteskan darah. Xiao Yulong langsung menjerit histeris. Melihat keadaannya saat ini, dia tidak lagi punya keberanian untuk terus bertarung. Dia berbalik dan berlari ke lantai 5. Yu Wanjian terluka. Xiao Yulong terluka parah dan melarikan diri. Ketika mereka melihat itu, yang lain langsung teralihkan dan tidak memiliki kekuatan bertarung yang berarti. Seekor anjing neraka dengan kejam mencabik sepotong daging dari dada Sue Pan. Sambil berteriak, ia mengikuti Xiao Yulong ke lantai 5. Sedangkan untuk murid-murid lainnya, tingkat kultivasi mereka bahkan lebih rendah. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka semua mati di bawah cakar tajam Hellhound. Mata sang penyihir kecil memerah karena kebencian, dan dia tidak menunjukkan niat untuk menghentikan anjing neraka ini. Setelah semua orang itu digigit sampai mati, dia menatap Yu Wanjian dengan penuh perlawanan, yang terluka parah dan tergeletak di tanah. Dasar biadab, adikku sudah menyelamatkanmu berkali-kali, tapi kau malah ingin membunuhnya, kau harus mati hari ini. Yu Wanjian berjuang mati-matian, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa bangun dari tanah. Melihat keempat Hellhound menatapnya dengan penuh nafsu, dia ketakutan setengah mati. Dia gemetar dan berkata, Luo Hongying, kita semua adalah teman sekelas di akademi, tolong jangan bunuh aku. Sekarang kamu tahu kita teman sekelas, kenapa kamu tidak mengatakannya saat kamu mencoba membunuh adikku tadi? Setelah mengatakan itu, penyihir kecil melambaikan tangannya. Keempat anjing neraka itu menerkam Yu Wanjian. Mereka menggigit Yu Wanjian dengan ganas dan meninggalkan bekas berdarah. Setelah serangkaian teriakan, Yu Wanjian terdiam sepenuhnya. Penyihir kecil itu bahkan tidak memandangnya lagi. Dia mengirim keempat anjing neraka kembali ke gerbang kehidupan dan kemudian berlari cepat ke arah murong Jing Hong. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, jadi dia hanya bisa membantu murong Jing Hong menghentikan pendarahan dengan mengunci titik akupuntur di dadanya. Meskipun mereka menang, itu terlalu tragis. Selain dirinya dan Zhao Xingyue, semua orang jatuh ke tanah dengan luka parah dan mereka semua berada di ambang kematian. Adik kecil, bangun, tolong bangun. Penyihir kecil itu memegang Qin Haodong di tangannya dan mengguncangnya dengan putus asa. Pada saat ini, 3 sosok muncul di tangga lantai 6. Wajah Zhao Xingyue sudah pucat karena pertempuran tadi. Ketika dia melihat ketiga orang itu, dia tiba-tiba menjadi semakin gugup. Hongying, lihat orang jahat datang. Penyihir kecil menoleh ke belakang dan melihat He Kaisan, Dong Zhenhai, dan Dong Zhenjiang berdiri di tangga. Melihat ekspresi tidak ramah orang-orang ini, dia tiba-tiba berdiri dan melindungi Qin Haodong di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah He Kaisan melarikan diri hari itu, dia bertemu dengan saudara Dong secara tidak sengaja. Mereka bertiga datang ke pagoda bersama-sama. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, sangat sulit untuk mencapai lantai atas pagoda. Jadi, mereka diam-diam mengikuti di belakang Xiao Yulong dan yang lainnya, dan akhirnya berhasil tiba di lantai 5. Tepat ketika mereka bertiga tidak tahu bagaimana cara melewati labirin itu, Xiao Yulong dan Sue Pan yang terluka berlari keluar. Melihat mereka berdua terluka parah, He Kaisan dan 2 orang lainnya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Oleh karena itu, mereka mengikuti jejak darah dan melewati labirin ke lantai 6. Awalnya mereka sangat berhati-hati. Namun, ketika mereka melihat semua orang yang terluka berserakan di tanah dan Qin Haodong masih membutuhkan perlindungan penyihir kecil, mereka langsung merasa lega. Hahaha. Dong Zhenhai tertawa terbahak-bahak. Qin Haodong, bukankah kau sangat kuat, bukankah kau sangat tangguh, bukankah kau yang mengusir kami dari Akademi Kura-Kura, jadi kenapa, sekarang kau telah jatuh ke tangan kami? He Kaisan menatap pedang abadi pembunuh di tangan penyihir kecil dengan penuh nafsu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil perisai perak yang dijatuhkan oleh murong Jing Hong, dan memuji, barang bagus, barang yang benar-benar bagus.
Saya tidak menyangka mereka akan menemukan begitu banyak harta karun yang bagus, tetapi sekarang semua harta karun itu menjadi milik kita. Dong Zhenhai berkata dengan bangga, datang lebih awal bukanlah hal yang baik, melainkan datang di saat yang paling tepat. Sekarang kita tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi juga mendapatkan harta karun ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dong Zhenjiang menatap Qin Hao Dong yang tergeletak di tanah dengan kebencian di matanya. Saudaraku, aku akan membunuh Qin Hao Dong sekarang. Sang penyihir kecil memegang pedang abadi pembunuh di tangannya dan membentak, siapa yang berani menyentuh adik laki-lakiku? He Kaisan sedikit terkejut dan berkata, bukankah kamu pandai memanggil? Kapan kamu mulai menggunakan pedang? Sang penyihir kecil berkata dengan marah, bukan urusanmu. He Kaisan melirik noda darah dan orang-orang yang terluka parah dan tergeletak di tanah. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Sekarang aku mengerti, kau baru saja melalui pertempuran hebat, kau sudah menggunakan kemampuan pemanggilanmu, untuk sementara, kau tidak akan bisa menggunakannya lagi, kan? Aku hanya ingin menggunakan pedang ini, apa salahnya dengan itu, apakah itu urusanmu? Si penyihir kecil memang baru saja menggunakan kemampuan pemanggilannya. Ia tidak akan bisa menggunakannya untuk kedua kalinya hingga 10 menit kemudian. Meskipun dia tahu bahwa kultivasinya di tahap akhir alam apoteosis tidak sebanding dengan 3 orang di depannya, dia hanya bisa bertarung sampai mati demi melindungi Qin Hao Dong. Setelah memastikan tebakannya benar, He Kaisan tersenyum bangga. Peri Jinghong, yang pertama dari Akademi Utara, tidak bisa bergerak sekarang. Tu Jiao Jiao, yang kedua dari Akademi Selatan, juga cacat. Hanya pemanggil dengan kultivasi terlemah dan orang-orang tidak berguna yang tidak berani bertarung yang tersisa, mereka bertarung mati-matian tetapi kita mendapatkan harta karun, sekarang giliran kita untuk beruntung. Berbicara tentang hal ini, mereka bertiga tertawa bangga bersama. Baru pada saat itulah penyihir kecil menyadari bahwa masih ada Zhao Xingyue, yang berada di tahap akhir alam voiding, di belakangnya. Dia berbalik dan berteriak, saudari Xingyue, datang dan bergabunglah denganku, dengan kultivasimu, kau pasti bisa membunuh ketiga bajingan ini. Zhao Xingyue berdiri di samping Qin Hao Dong dan berteriak gugup, aku tidak berani. Penyihir kecil tiba-tiba menjadi cemas. Dulu, Zhao Xingyue tidak perlu melakukan apapun dengan perlindungan Qin Hao Dong, tetapi sekarang situasinya mendesak. Jika Zhao Xingyue tidak melakukan apapun, mereka akan benar-benar mati. Dia berteriak, ketiga orang ini paling-paling hanya berada di tahap tengah alam voiding, mereka sama sekali tidak bisa mengalahkanmu, mengapa kamu tidak berani, apakah kamu benar-benar tidak berguna? Bab 922 Terobosan Iblis Batin. Jika dulu, dia akan sangat sopan kepada Zhao Xingyue. Namun, saat ini, untuk membangkitkan keberanian Zhao Xingyue, dia hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Sayangnya, ternyata cara ini masih belum berhasil. Zhao Xingyue berjongkok di tanah, pucat dan menggigil, seperti domba yang ketakutan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli di tahap akhir alam voiding. He Kaisan tertawa bangga. Luo Hongying, jangan sia-siakan usahamu, sampah akan selalu menjadi sampah, kamu tidak bisa mengandalkannya sama sekali. Dong Zhenjiang berkata, dua saudara, jika ada yang datang terlambat, bisa jadi akan menimbulkan masalah, mari kita bertindak secepatnya kalau ada yang datang nanti. He Kaisan mengangguk dan melangkah ke arah Qin Hao Dong dengan niat membunuh di matanya. Penyihir kecil mengangkat pedang pembunuh abadi di tangannya. Dia berkata dengan gugup, jangan mendekat, atau, aku akan mengambil tindakan. He Kaisan telah mencapai tahap tengah alam voiding, sementara penyihir kecil hanyalah seorang pejuang di tahap akhir alam apoteosis ketika dia tidak dapat menggunakan keterampilan pemanggilannya. Perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Tingkat kultivasi mereka sangat berbeda. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tangannya terangkat dari beban. Pedang pembunuh abadi sudah berada di tangan He Kaisan. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Selanjutnya, dia ditendang, terlempar, dan menghantam dinding sejauh puluhan meter. Dengan pedang pembunuh abadi di tangannya, He Kaisan melangkah ke arah Qin Hao Dong. Melihat Qin Hao Dong akan dibunuh, Zhao Xingyue berdiri di depan Qin Hao Dong dan memohon, tolong, biarkan kakak Qin pergi, kami bisa memberikan semua harta kami kepadamu. Penyihir kecil merangkak dari tanah dan berteriak dengan wajah penuh kebencian, kakak Xingyue, bunuh dia, jangan mengemis. Sampah ini, kau masih menaruh harapan padanya, kau benar-benar terlalu banyak berpikir. He Kaisan pernah berada di tim yang sama dengan Zhao Xingyue dan yang lainnya sebelumnya, jadi dia mengenalnya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa meskipun wanita ini sangat berbakat, dia tidak berani bertarung sama sekali. Jadi, dia sama sekali tidak memperdulikannya. Sampah tak berguna, minggir dari hadapanku. Dia menendang Zhao Xingyue dan melangkah ke arah Qin Hao Dong.
Dia mengarahkan pedang pembunuh abadi ke dada Qin Haodong. Qin Haodong, bukankah kamu hebat, tidakkah kamu memiliki sutradara untuk mendukungmu, bagaimana sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Melihat adik laki-lakinya akan mati di tempat, sang penyihir kecil menjerit dengan memilukan, tidak. Zhao Xingyue berbaring di tanah di dekatnya dan menatap kosong ke angkasa. Pada saat itu, semua adegan saat dia bersama Qin Haodong terlintas seperti film. Pertama kali mereka bertemu, dia membunuh ular piton sisik naga untuk menyelamatkannya. Kemudian dia merawatnya dengan saksama, memberinya makanan lezat, tidak mempermasalahkan dia tidak punya uang dan membayar biaya sekolahnya, dan akhirnya memuntahkan darah untuk melindunginya. Dia rekan setimku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Pria dilahirkan untuk melindungi wanita. Dia adalah orang yang paling aku cintai, aku ingin menua bersamanya. Di lantai pertama pagoda, ilusi yang dilihat Zhao Xingyue adalah bahwa dia dan Qin Haodong saling membantu di masa-masa sulit dan tumbuh tua bersama. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di dalam hatinya, Zhao Xingyue, kamu bukan orang yang tidak berguna, kakak Qin telah melindungimu begitu lama, sekarang giliranmu untuk melindunginya. Bunuh dia, kakak He, cepat bunuh bocah ini. Dong Zhenjiang berteriak putus asa dari samping. He Kaisan menatap Qin Haodong sambil mencibir. Dia sekarang adalah penguasa seluruh pagoda. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang abadi pembunuh menusuk dengan ganas. Tepat saat ujung pedang pembunuh abadi hendak menusuk tenggorokan Qin Haodong, tiba-tiba sebuah kaki datang dari langit dan menendang pedang pembunuh abadi itu. Kemudian, telapak tangan lainnya menghantam dada He Kaisan tanpa ampun. He Kaisan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Ia mulai memuntahkan darah saat terbang di udara. Pedang pembunuh abadi jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Siapa itu? Siapa yang menyerangku? He Kaisan memegang dadanya dengan tangannya dan merasa dadanya seperti hancur. Dia mendongak dan melihat Zhao Xingyue berdiri di depan Qin Haodong. Zhao Xingyue bukan lagi gadis pengecut seperti sebelumnya. Matanya merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan hasrat membunuh yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak berguna, dia pengecut, beraninya dia menyerangku. He Kaisan tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya tetapi rasa sakit yang menyayat hati di dadanya mengatakan kepadanya bahwa ini nyata. Pada saat itu, pikiran tentang keselamatan Qin Haodong membantu Zhao Xingyue mengatasi iblis dalam dirinya dan mengisi hatinya dengan keberanian. Dia berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berani menyakiti kakakku Qin. Dasar sampah. Berani melawan. Dong Zhenhai berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya untuk memukul wajah Zhao Xingyue. Dia tidak menyadari bahwa Zhao Xingyue telah tumbuh menjadi seorang prajurit kuat yang berada di tahap akhir alam kekosongan. Ingin membunuh kakak Qin, pergilah ke neraka. Dong Zhenhai hanyalah seorang pendekar di tahap awal alam voiding. Zhao Xingyue tidak berani bergerak sebelumnya, tetapi begitu dia mengumpulkan keberaniannya, dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Setelah terlempar oleh satu serangan telapak tangannya, seluruh dadanya ambruk. Dia tidak bernapas lagi saat dia mendarat di tanah. Saudara laki-laki. Dong Zhenjiang menjerit dan menghunus pedang panjangnya untuk menusuk Zhao Xingyue. Saat ini, Zhao Xingyue tampak seperti iblis wanita. Demi menyelamatkan orang yang disayanginya, dia tidak peduli meskipun harus memusuhi semua dewa dan Buddha. Dong Zhenjiang hanyalah seorang pendekar di tahap akhir alam apoteosis. Sebaliknya, kultivasinya bahkan lebih rendah. Zhao Xingyue menghilang begitu dia mencoba menusuknya dengan pedangnya. Kemudian terdengar suara berderak di telinganya. Lehernya patah. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Setelah membunuh saudara-saudara Dong satu persatu, Zhao Xingyue tidak berniat untuk berhenti. Dengan lambaian tangannya, pedang abadi pembunuh muncul di tangannya. Dia mengangkat pedang dan berjalan menuju He Kaisan, selangkah demi selangkah. He Kaisan panik. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan mati di tangan Zhao Xingyue. Zhao Xingyue hanyalah seorang wanita yang tidak berguna dan pemalu seperti tikus. Bagaimana ia bisa tiba-tiba berubah menjadi iblis wanita seperti itu? Jangan datang, tolong, jangan bunuh aku. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang pembunuh abadi telah menusuk tenggorokannya. Bahkan sampai saat kematiannya, He Kaisan tidak menutup matanya. Dia tampaknya tidak mengerti bagaimana dia bisa mati di tangan orang yang tidak berguna. Setelah mengatasi iblis dalam dirinya, Zhao Xingyue menjadi pembunuh. Hanya ketika dia menoleh ke belakang dan melihat Qin Haodong tergeletak di tanah, ada kilatan kelembutan di matanya. Kau yang terbaik, Suster Xingyue. Penyihir kecil bersorak dan bergegas ke Zhao Xingyue. Dia mencium pipinya dengan keras. Kakak Xingyue, kamu bukan lagi seorang pengecut, kamulah yang menyelamatkan kami. Niat membunuh Zhao Xingyue memudar.
Sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Pada saat ini, suara lain yang jelas terdengar, Xingyue, kamu akhirnya tumbuh dewasa. Zhao Xingyue menoleh dan melihat bahwa Qin Haodong yang berbicara. Pada saat ini, dia duduk dari tanah dan menatapnya sambil tersenyum. Kakak Qin, kamu akhirnya bangun. Dia berlari dengan gembira dan memeluk lengan Qin Haodong. Tampaknya dia telah kembali menjadi gadis kecil yang pemalu seperti sebelumnya. Penyihir kecil juga bergegas mendekat. Dia memeluk lengan satunya dan bertanya, adik kecil, kapan kamu bangun? Qin Haodong berkata, baru saja, ketika He Kai-san ingin membunuhku. Meskipun penghancuran diri roh Zhong Xiaodi telah menyebabkannya mengalami cedera internal yang sangat serius, tubuh abadi kayu hijaunya memiliki keunggulan unik dalam pemulihan dan terus-menerus memperbaiki meridiannya yang terluka. Tepat saat He Kai-san hendak membunuh Qin Haodong, dia terbangun oleh niat membunuh yang kuat dan melihat ledakan amarah Zhao Xingyue. Zhao Xingyue berkata dengan rasa bersalah, kakak Qin, maafkan aku, kamu terluka karena aku menyeretmu ke bawah. Akhirnya kau berhasil mengatasi iblis dalam dirimu, baguslah. Qin Haodong berdiri dan berkata, aku akan mengobati luka semua orang terlebih dahulu. Meskipun dia baru pulih setengah dari kekuatannya, luka-luka yang dialami orang lain bahkan lebih serius. Jika dia tidak merawat mereka tepat waktu, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Di antara mereka, Murong Jinghong adalah yang paling terluka parah. Pedang Yuan Jian hampir menembus dada kanannya. Untungnya, penyihir kecil mengunci titik akupuntur untuknya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati kehabisan darah sekarang. Qin Haodong mengeluarkan jarum peraknya dan merawat Murong Jinghong dengan tergesa-gesa. Sekitar 1 jam kemudian, Murong Jinghong, Tu Jiao, Fang Qionger, Yun Qian, dan yang lainnya telah dirawat. Yang tersisa hanyalah penyembuhan perlahan. Ia menghela napas lega. Untungnya, tidak ada yang terbunuh. Jika gadis-gadis itu mati karena dirinya, ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Setelah mengobati semua orang, penyihir kecil berkata, adik kecil, bukankah kita harus bergegas dan melakukan interogasi jiwa untuk memasuki lantai 7? Kalau tidak, aku khawatir seseorang akan datang ke sini lagi. Zhao Xingyue berkata, kakak Qin belum pulih, aku tidak terluka, aku akan pergi dulu. Xingyue, kamu jauh lebih berani dari sebelumnya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku tidak tahu bahaya apa yang tidak diketahui di lantai 7, aku akan naik lebih dulu. Zhao Xingyue berkata dengan cemas, tapi kamu belum pulih sepenuhnya. Qin Haodong berkata, tidak masalah, aku sudah setengah pulih, sekarang pikiranku jernih dan aku bisa memanggil katak emas berkaki 3 untuk bertarung kapan saja, dia adalah binatang iblis tingkat 7, lebih kuat darimu. Setelah itu, dia melangkah ke tengah pagoda dan melangkah ke lingkaran cahaya interogasi jiwa. Selamat datang di interogasi jiwa, Anda diperingatkan bahwa Anda harus menjawab dengan jujur, jika Anda berbohong, jiwa dan roh Anda akan hancur. Tak lama kemudian, suara itu kembali berdering dan mulai bertanya, siapa namamu, dari mana asalmu? Qin Haodong berhenti bersembunyi dan berkata, namaku Qin Haodong, aku dari bumi. Suara itu bertanya lagi, siapa orang yang paling kamu cintai? Yah. Qin Haodong sedikit ragu. Dia punya orang tua, seorang putri, dan begitu banyak pacar yang mencintainya. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan siapa yang paling dia cintai untuk sementara waktu. Pada saat yang sama pertanyaan ini diajukan, beberapa gadis yang hadir menatap wajah Qin Haodong, menantikan jawaban yang akan dia katakan. Suara itu kembali berbicara, kalian hanya punya waktu 30 detik untuk menjawab setiap pertanyaan, hanya tersisa 10 detik, jika kalian tidak bisa memberikan jawaban yang akurat, kalian akan dianggap telah kehilangan kesempatan ini. Qin Haodong berkata, tidak ada satu orang pun yang paling aku cintai, aku mencintai banyak orang, mereka tidak memiliki peringkat di hatiku. Setelah itu, seluruh tubuhnya menegang. Dia takut jawabannya akan membuat pihak lain tidak puas. Pertanyaan ketiga. Interogasi jiwa terus mengajukan pertanyaan. Jelas, dia setuju dengan jawaban Qin Haodong dan tidak berpikir bahwa dia berbohong. Setelah mendengar jawaban ini, gadis-gadis yang hadir saling memandang. Dia mencintai banyak orang. Apakah maksudnya kita semua adalah kekasihnya? Pertanyaan-pertanyaan interogasi jiwa bersifat acak dan semuanya sangat pribadi, jadi Qin Haodong menjawab dengan jujur. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, suara itu berbicara lagi, Anda telah melewati interogasi jiwa, namun, Anda masih belum diizinkan memasuki lantai 7 untuk saat ini. Setelah semua orang selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda akan menjalani interogasi terakhir, silakan pergi sekarang. Ternyata seseorang tidak dapat memasuki lantai 7 bahkan setelah melalui interogasi jiwa. Qin Haodong menghela napas lega dan melangkah keluar dari lingkaran cahaya. Dia melirik gadis-gadis itu dan khawatir mereka akan bertanya dari mana dia berasal.
Bab 923 Lantai Ketujuh Pagoda. Penyihir kecil bertanya terlebih dahulu, adik kecil, apakah bumi ini gunung, atau, desa, bisakah kau mengajakku bermain ke sana saat kau punya waktu, aku ingin melihat tempat di mana kau dibesarkan. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Ia merasa kekhawatirannya tidak perlu. Orang-orang ini tidak tahu apa arti bumi dan apa konsepnya. Dia berkata, sejujurnya, saya tidak dapat menemukan jalan kembali sehingga saya tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Si penyihir kecil berkata dengan sedikit kecewa, oh, adik kecil, kamu begitu bodoh sampai-sampai kamu tidak bisa menemukan jalan pulang. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melanjutkan topik yang rumit ini. Dia berkata, siapa selanjutnya? Biar aku saja. Zhao Xingyue tidak ragu untuk melangkah ke lingkaran cahaya interogasi jiwa. Ketika dia berdiri diam, suara itu terdengar lagi, siapa kamu, dari mana asalmu? Ketika mereka mendengar pertanyaan ini, semua orang memandang Zhao Xingyue dengan penuh minat. Qin Haodong tahu bahwa gadis itu pasti memiliki rahasianya sendiri. Namun, Zhao Xingyue tidak memberitahunya, jadi dia tidak bertanya. Sekarang setelah interogasi jiwa menanyakan pertanyaan ini, jawabannya akan segera terungkap. Aku adalah Zhao Xingyue, putri dari kerajaan kura-kura. Setelah mendengar jawaban ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang pemalu seperti kelinci ini memiliki identitas dan latar belakang yang luar biasa. Penyihir kecil berteriak kaget, kakak Xingyue adalah seorang putri, orang yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap hari adalah seorang putri. Qin Haodong juga sedikit terkejut. Dia mengira Zhao Xingyue hanyalah putri dari keluarga besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah putri dari raja. Semua orang terkejut. Saat mereka membicarakannya, suara itu bertanya lagi, siapa orang yang paling kamu cintai? Zhao Xingyue berada di dalam lingkaran cahaya. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Haodong. Orang yang paling aku cintai adalah kakak Qin, aku mengalahkan iblis dalam diriku demi dia, aku akan melakukan apapun untuknya. Mendengar pengakuan yang begitu tulus, Qin Haodong merasa terharu namun malu sejenak. Gadis-gadis lain juga melihat ke arah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang rumit dan memiliki rahasia mereka sendiri. Tak lama kemudian, Zhao Xingyue melewati interogasi jiwa dan kembali ke kerumunan dengan kepala tertunduk. Setelah pengakuan sebelumnya, wajahnya memerah dan sangat malu saat itu. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kerumunan. Penyihir kecil itu memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak Xingyue, jangan malu, pengakuan dosa juga merupakan bentuk keberanian, adikku sangat baik, tidaklah memalukan untuk menyukainya. Kalau tidak salah, siapa tahu nanti ada berapa banyak orang yang akan mengatakan kalau mereka menyukai adikku. Qin Haodong mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Jangan pukul kepalaku, bagaimana aku bisa menjadi pemanggil jika aku menjadi bodoh karena kau memukul kepalaku, kata penyihir kecil dengan tidak puas, jika kau tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat saja, para saudari lainnya juga akan mengatakan bahwa mereka menyukaimu. Orang ketiga yang melangkah ke dalam lingkaran cahaya interogasi jiwa adalah Fan Qionger. Yang keempat adalah Yun Qianqian, yang kelima adalah Murong Jinghong, dan yang keenam adalah Tu Jiao Jiao. Semua orang menjawab pertanyaan-pertanyaan interogasi jiwa dengan jujur. Adegan canggung pun muncul. Ada 5 gadis yang hadir. Semuanya menyukai Qin Haodong, termasuk penyihir kecil itu sendiri. Adik kecil, benarkan, semua orang menyukaimu. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Setelah tiba di benua Lingwu, dia telah memikirkan cara untuk kembali ke bumi sesegera mungkin, jadi dia tidak berani mempermainkan perasaan siapapun di dunia ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia gay. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan terlibat dalam begitu banyak hutang cinta. Dia mendesah. Dia selalu bersikap rendah hati. Namun, dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Penyihir kecil itu tertawa kecil dan berkata, adik kecil, banyak sekali adik perempuan cantik sepertimu, bagaimana mungkin kamu tidak bahagia? Qin Haodong tidak tahu bagaimana menjawabnya, tiba-tiba lingkaran cahaya interogasi jiwa menghilang, suara itu terdengar lagi. Saat ini, 6 dari kalian telah melewati interogasi jiwa, namun, hanya ada 1 orang yang dapat memasuki lantai 7 pagoda. Sekarang, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir, siapapun yang menjawab dengan benar akan dianggap telah melewati interogasi terakhir. Penyihir kecil berbisik, teman-teman, menurut kalian pertanyaan apa yang akan dia tanyakan? Mungkin ini tentang kultivasi, pasti sangat mendalam. Tidak juga, pagoda itu sangat misterius, mungkin ada hubungannya dengan formasi. Semua orang berbisik-bisik sebentar. Suara itu melanjutkan,
Dapeng dapat terbang dengan bantuan angin, tolong beritahu saya apa kalimat berikutnya dari puisi ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pertanyaan terakhir akan seperti ini. Mulut Qin Haodong terbuka lebar karena terkejut. Mengapa puisi dinasti Tang yang ditulis oleh Li Taibai tiba-tiba muncul di benua Lingwu? Suara itu berbicara lagi, kalian punya waktu 1 menit untuk bersiap, kalau kalian tidak bisa menjawab, tinggalkan pagoda. Sang penyihir kecil berkata dengan heran, siapa yang tahu puisi apa itu? Murong Jinghong berkata, aku tidak tahu, apakah itu senjata? Tu Jiao Jiao berkata, saya pikir itu mungkin semacam metode kultivasi. Di benua Lingwu, fokus utamanya selalu pada seni bela diri dan tidak pernah ada puisi atau penyair. Mereka tentu saja tidak tahu apa itu puisi. Rasa penasaran muncul di hati Qin Haodong. Apapun yang terjadi, dia harus pergi ke lantai 7 untuk melihatnya. Melihat bahwa 1 menit sudah hampir habis, dia maju dan berkata, terbang hingga 90.000 mil di udara. Mendengar jawaban Qin Haodong, penyihir kecil berkata dengan heran, apa ini, apa yang sedang dibicarakan adikku? Suara itu berkata, selamat, Anda telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai 7 pagoda. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat turun dan menyelimuti Qin Haodong. Kemudian, dia menghilang dari lantai 6 pagoda. Si penyihir kecil berteriak kaget, apa yang terjadi, di mana adik laki-lakiku, di mana dia? Tu Jiao Jiao berkata, ini seharusnya formasi teleportasi, tidak heran tidak ada tangga di lantai 6 pagoda, kita hanya bisa mencapai lantai 7 melalui formasi teleportasi. Penyihir kecil berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk pulih dan menunggu Haodong turun, kata Murong Jinghong. Semua orang menyetujui usulannya. Qin Haodong baru saja merawat luka-luka mereka tetapi mereka belum pulih sepenuhnya. Di pagoda, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Memperbaiki kultivasi adalah solusi terbaik. Zhao Xingyue berkata, semuanya, cepatlah obati luka kalian, aku akan melindungi kalian. Mata Qin Haodong berbinar. Ketika penglihatannya kembali, dia telah mencapai lantai 7 pagoda. Dibandingkan dengan 6 lantai lainnya, tempat ini jauh lebih kecil, sekitar 20 atau 30 meter persegi. Namun, ki spiritual di sini sangat kaya, hampir 100 kali lipat dari dunia luar. Ini benar-benar tempat yang bagus, bercocok tanam di sini pasti akan jauh lebih cepat daripada bercocok tanam di luar. Qin Haodong menghela napas. Dia tentu tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berkultivasi, jadi dia mulai melihat-lihat. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada apapun di sana. Dinding di sekitarnya kosong. Tidak ada harta karun yang bisa dibicarakan. Anak kecil, berhentilah mencari, tidak ada harta karun yang lebih rendah di sini. Qin Haodong menoleh ke belakang dan melihat seorang tautua berambut putih mengenakan jubah hitam di belakangnya. Dia sangat akrab dengan pemandangan ini. Ini adalah kesan spiritual yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Nama saya Qin Haodong, senang bertemu dengan Anda, pendahulu. Karena kamu bisa datang ke sini, itu membuktikan bahwa kekuatan dan temperamenmu bagus. Pendeta Tao Tua Huanglong berkata, anak kecil, apakah kamu dari Huaxia? Ya, saya dari Huaxia. Qin Haodong sedikit terkejut pada awalnya. Kemudian dia berkata, pendahulu, apakah Anda juga tahu Huaxia? Pendeta Tao Tua itu tersenyum dan berkata, saya awalnya adalah seorang kultivator Tiongkok, untuk mewariskan pagoda ini kepada generasi muda dari Tiongkok. Pertanyaan terakhir adalah sebuah puisi dari dinasti Tang yang ditinggalkan oleh teman lama saya, Li Bai. Mendengar bahwa pendeta Tao Tua Huanglong juga berasal dari Huaxia, Qin Haodong sangat gembira. Karena pendeta Tao Tua itu telah datang ke sini, dia pasti tahu cara untuk kembali. Dia buru-buru bertanya, pendahulu, bagaimana Anda bisa sampai di sini, apakah ada jalan untuk kembali? Pendeta Tao Tua Huanglong menghela nafas dan berkata, ketika aku sedang mengalami, aku secara tidak sengaja jatuh ke dalam celah ruang dan tiba di benua Lingwu secara tidak sengaja. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya sampai di sini, jadi bagaimana saya bisa tahu jalan untuk kembali? Saya telah berkultivasi di sini selama 3.000 tahun dan belum menemukan jalan kembali. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa naik ke alam abadi di sini, mudah-mudahan, saya bisa kembali dan melihatnya dalam hidup saya. Pada titik ini, ekspresi penyesalan tampak di wajahnya. Qin Haodong juga sempat kecewa. Awalnya, ia mengira bisa menemukan jalan pulang dengan bantuan pendeta Tao Tua itu.
Ia tidak menyangka pendeta Tao tua itu telah terperangkap di sini selama 3.000 tahun. Meskipun ia kecewa, Taois tua Huanglong memberinya secercah harapan. Dinasti Tang hanya berjarak sekitar 1.000 tahun dari masa sekarang, tetapi Taois tua itu telah berkultivasi di sini selama 3.000 tahun. Meskipun dia tidak tahu kapan dia datang ke benua Lingwu, setidaknya poros waktu kedua dunia itu berbeda. Jika dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi, segalanya tidak akan berbeda saat dia kembali. Pendeta Tao tua Huanglong melanjutkan, anak muda, karena kau telah melewati interogasi jiwa yang kutinggalkan, kau sekarang adalah penguasa pagoda 7 tingkat. Dibandingkan dengan pagoda ini, harta karun seperti pedang, pisau, dan lain-lain tidak ada apa-apanya, itu hanyalah harta karun tingkat rendah yang kutinggalkan untuk menarik orang ke sini. Qin Haodong merasa segar kembali dan bertanya, pendahulu, apa fungsi pagoda ini? Pendeta Tao tua Huanglong berkata, pagoda 7 tingkat bukanlah harta sihir yang dapat menyerang. Pagoda ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, ada formasi pengumpulan ki spiritual yang ditinggalkan oleh pendahulu lainnya. Ki spiritual di sini 100 kali lebih padat daripada di luar. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kedua, setelah pagoda 7 tingkat mengakui kamu sebagai tuannya, Legiun Tulang dan Semut Terbang Roh Ilusi akan mendengarkan perintahmu. Ketiga, pagoda 7 tingkat memiliki fungsi teleportasi, dimanapun Anda berada, Anda dapat langsung diteleportasi ke sini jika ingin kembali. Qin Haodong sangat gembira. Ketiga fungsi ini semakin bagus, terutama yang terakhir, yang sangat hebat. Artinya, tidak peduli seberapa kuat musuh yang ditemuinya di masa mendatang, ia selalu dapat bersembunyi di pagoda 7 lantai. Dia berkata, terima kasih, pendahulu. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi, ayo kita lakukan upacara pengenalan guru secepatnya. Setelah Taois tua Huanglong berkata demikian, sebuah bola cahaya muncul dari pagoda 7 tingkat dan langsung memasuki otak Qin Haodong. Qin Haodong merasakan sesuatu muncul di benaknya. Kemudian dia merasa terhubung dengan pagoda 7 tingkat. Setiap sudut pagoda terlihat jelas di benaknya. Saat ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikan Legiun Tulang dan Semut Terbang Roh Ilusi. Dia bahkan dapat mengendalikan kehidupan dan kematian orang lain di pagoda. Dengan kata lain, pagoda ini adalah dunianya. Dia adalah dewa tempat ini. Pagoda 7 tingkat itu milikmu mulai sekarang, aku pergi. Setelah pendeta Tao tua Huanglong selesai berbicara, kesadaran spiritual yang ditinggalkannya sirna dalam kehampaan. Qin Haodong membungkuk ke arah tempat Tao tua Huanglong pergi. Kemudian dengan sebuah pikiran, dia kembali ke lantai 6. Setelah melihatnya, penyihir kecil segera menerkamnya. Adik kecil, kau kembali, hal-hal baik apa yang ada di sana, apakah ada sesuatu yang lesat? Bab 924 Putri Xingyue. Para wanita lainnya juga datang. Mereka menatap Qin Haodong dengan khawatir. Kamu hanya ingin sesuatu untuk dimakan. Dia mengangkat tangannya untuk membelai kepala si penyihir kecil sebelum menceritakan secara singkat pengalamannya di lantai 7 pagoda. Mata sang penyihir kecil tiba-tiba membelalak dan dia berkata dengan gembira, adik kecil, apakah itu berarti kamu adalah pemilik pagoda ini saat ini? Qin Haodong mengangguk dan berkata, ya, pagoda itu awalnya adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Taois tua Huanglong, saya beruntung bisa mendapatkan warisan harta karun itu. Murong Jinghong menghela nafas, aku tidak menyangka pagoda itu muncul setiap 30 tahun sekali untuk mencari penerus. Tu Jiao Jiao berkata, karena kita sudah membawa pagoda kembali kali ini, bukankah sebaiknya kita keluar sekarang? Qin Haodong berkata, aku akan merahasiakan pagoda itu, aku tidak ingin orang luar mengetahuinya, terlalu mencolok bagi kita untuk keluar sekarang. Selain itu, ada banyak orang yang mengawasi kita di luar, mengingat kekuatan kita saat ini. Tidak akan aman jika kita keluar sekarang, semuanya, ikuti aku ke lantai 7 untuk berkultivasi, kita harus segera pulih, setelah 3 hari, kita akan mengikuti yang lain keluar. Mereka semua mengangguk dan merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Qin Haodong sekarang adalah pemilik pagoda. Dengan sebuah pikiran, ia membawa yang lainnya ke lantai 7. Wow, betapa kayanya ki spiritual, jika aku bisa berkultivasi di sini selama sebulan, aku pasti akan menembus tahap alam voiding. Begitu mereka memasuki lantai 7, Tu Jiao Jiao mendesah penuh emosi. Murong Jinghong berkata, pagoda itu memang harta karun, sepertinya, selain mata air spiritual kura-kura, tidak ada tempat lain yang memiliki ki spiritual yang lebih kaya daripada di sini. Hanya penyihir kecil yang mencibir, memangnya kenapa kalau ki spiritualnya kaya, tidak bisa dimakan? Karena beberapa alasan khusus, dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Jadi, dia sama sekali tidak tertarik pada ki spiritual. Qin Haodong berkata, ayo cepat dan berkultivasi,
kita bisa menggunakan ki spiritual di sini untuk memulihkan diri dari luka-luka kita. Murong Jinghong, Yun Qianqian, dan yang lainnya mengangguk dan duduk untuk berkultivasi. Mereka menggunakan ki sejati mereka untuk menyembuhkan luka-luka yang tersisa di tubuh mereka. Penyihir kecil itu mendekati Qin Haodong dan berkata, "Adik kecil, apakah ada yang enak? Aku lapar." Zhao Xingyue tidak terluka, dia juga tidak berniat untuk berkultivasi. Dia duduk di sekitar Qin Haodong bersama penyihir kecil. Qin Haodong mengeluarkan beberapa makanan ringan dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada kedua gadis itu. Mereka bertiga mengobrol sambil makan. Dia berkata kepada Zhao Xingyue, "Karena kamu adalah putri kerajaan kura-kura, mengapa kamu datang ke Akademi Kura-Kura?" Zhao Xingyue awalnya tersenyum tipis. Namun, dia langsung menjadi serius saat mendengar pertanyaan ini. Dia menghela napas dan berkata, "Kakak Qin, tahukah kamu mengapa aku begitu pemalu sebelumnya?" Qin Haodong berkata, "Aku tidak tahu detailnya, tapi kurasa kamu pernah mengalami trauma sebelumnya, yang meninggalkan iblis dalam hatimu." Zhao Xingyue mengangguk dan berkata dengan wajah sedih, "Ketika aku berusia 6 tahun, aku bermain petak umpet dengan ibuku. Aku tidak menyangka sekelompok pria berpakaian hitam akan datang begitu aku bersembunyi di lemari. Mereka membunuh para penjaga, ibuku, dan banyak orang. Saat itu, ada darah dan mayat di mana-mana. Saat berusia 6 tahun, saya sangat takut setelah melihat semua ini, saya tidak berani bersuara, itulah juga alasan mengapa saya selamat. Namun sejak saat itu, aku menjadi orang yang penakut, aku begitu pengecut hingga takut pada apapun yang kulihat, meskipun aku seorang pejuang, aku tidak memiliki keberanian untuk bertarung." Si penyihir kecil berkata dengan marah, "Mengapa orang-orang berpakaian hitam itu melakukan itu, mereka sangat jahat." Qin Haodong berkata, "Kamu berada di istana yang dijaga ketat, mengapa begitu banyak pembunuh tiba-tiba muncul?" "Istana memang dijaga ketat, tetapi ada mata-mata," kata Zhao Xingyue, "sejauh ini tidak ada yang keluar dari masalah ini. Meskipun ayahku marah, kami masih belum bisa mengetahui dari mana orang-orang berpakaian hitam itu berasal. Tetapi aku tahu betul bahwa selir ayahku, Wu Yuanian, yang mengirim para pembunuh itu. Tidak lama setelah kematian ibuku, dia naik tahta menjadi ratu." Qin Haodong berkata, "Apakah ayahmu tidak menyadarinya? Secara umum, tersangka terbesar setelah pembunuhan adalah orang yang paling diuntungkan. Wanita bernama Wu Yuanian ini seharusnya menjadi tersangka terbesar." Zhao Xingyue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia tidak melakukannya, karena wanita itu sangat pandai menyamar. Dia adalah wanita yang berbudi luhur di hadapan ayahku, tetapi sebenarnya dia seganas ular." Penyihir kecil berkata, "Kakak Xingyue, jangan bersedih, aku akan membalas dendam untukmu saat aku melihatnya." Qin Haodong berkata, "Apakah kamu menyelinap ke Akademi Kura-Kura dari istana untuk bersembunyi dari wanita itu?" "Bisa dibilang begitu," kata Zhao Xingyue, "Wu Yuanian adalah wanita yang sangat ambisius, dia tidak puas hanya dengan duduk di singgasana ratu." Si penyihir kecil berkata dengan marah, "Dia sudah menjadi ratu, dia masih belum puas, apa yang dia inginkan, apakah dia ingin menjadi raja?" Zhao Xingyue berkata, "Dia tidak bisa menjadi raja, tetapi dia ingin putranya menjadi raja. Awalnya, ayahku memiliki 3 putra dan 2 putri, dari semua itu, hanya pangeran kedua, Zhao Yu, yang merupakan putra Wu Yuanian, sisanya adalah dari ibuku. Demi menjadikan Zhao Yu satu-satunya penerus, dia telah membunuh saudara-saudaraku selama bertahun-tahun. Kecuali Zhao Yu, hanya aku yang tersisa. Karena saya seorang wanita dan sangat pemalu, saya tidak mengancam posisi putranya, jadi, saya beruntung bisa hidup sampai sekarang." Sang penyihir kecil memarahi, wanita jahat ini sungguh penuh kebencian. Zhao Xingyue berkata, "Meskipun dia tidak membunuhku, dia tidak sepenuhnya merasa nyaman karena aku masih berada di istana. Oleh karena itu, dia menjodohkanku dengan Chen Ruyi, putra Menteri Chen Xuanling. Chen Xuanling adalah ajudan kepercayaannya, Chen Ruyi itu seorang playboy yang suka menindas pria dan wanita, aku jelas tidak ingin menikahi orang seperti itu, jadi aku menyelinap keluar." Penyihir kecil berkata, "Saudari Xingyue, apakah kamu melarikan diri dari pernikahan?" Zhao Xingyue mengangguk. Qin Haodong bertanya, "Kamu sangat pemalu, bagaimana kamu tiba-tiba memiliki keberanian untuk melarikan diri dari pernikahan?" "Aku sudah mempersiapkannya sejak lama, aku akan segera bertunangan, aku tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian untuk kabur, aku tidak menyangka akan bertemu dengan ular piton sisik naga begitu aku keluar. Untungnya, aku bertemu denganmu, Kakak Qin, kau menyelamatkanku, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Zhao Xingyue berkata, "Karena aku pemalu, semua orang mengira aku tidak berani lari keluar, itulah sebabnya Wu Yuanian tidak terlalu memperhatikanku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk lari keluar sama sekali." Qin Haodong berkata,
dia melakukan hal yang sangat besar, bagaimana mungkin ayahmu tidak menyadarinya? Zhao Xingyue berkata, Wu Yuanian sangat kuat di kerajaan kura-kura, guru besar Zhang Sun Chengdu adalah saudara tirinya, yang kultivasinya telah mencapai tahap alam penyempurnaan agung, ia dikenal sebagai guru terbaik di ibu kota. Semua itu dilakukan secara rahasia, tidak ada yang salah, selain itu, banyak orang di istana yang membelanya dan wanita ini pandai menyamar, jadi dia tidak menimbulkan kecurigaan ayahku. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa membayangkan situasinya. Ratu meninggal dan kematiannya diikuti oleh para pangeran dan putri. Sebagai seorang raja, bagaimana mungkin dia tidak curiga? Penyihir kecil berkata, Kakak Xingyue, kamu sangat menyedihkan, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Kebencian yang mendalam melintas di mata Zhao Xingyue. Aku akan membunuh wanita itu, membalaskan dendam ibuku, dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Penyihir kecil berkata dengan simpatik, Kakak Xingyue, aku akan membantumu. Bagaimana kalian berdua bisa melawannya? Qin Haodong berkata, memang bagus untuk membalas dendam, tetapi kalian harus memiliki kekuatan yang cukup, kalau tidak, kalian akan mati. Zhao Xingyue tampak sedih dan berkata, tetapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ibuku meninggal dengan sangat menyedihkan, kakak-kakakku juga meninggal dengan sangat menyedihkan, dulu aku sangat pemalu, sekarang aku merasa malu hanya dengan memikirkannya. Apapun yang terjadi, aku harus membalas dendam secepatnya, kalau tidak, aku tidak pantas untuk mendiang ibu dan saudara-saudaraku. Penyihir kecil memegang lengan Qin Haodong dan berkata, adik kecil, tolong bantu kakak Xingyue membalas dendam, lihatlah betapa menyedihkannya dia. Zhao Xingyue menatap Qin Haodong dengan penuh harap dan berkata, kakak Qin, kamu sangat kuat, bisakah kamu membantuku membunuh wanita jahat itu? Qin Haodong tersenyum pahit. Bahkan jika dia memakan pil ledakan energi, kekuatannya hanya pada tahap alam kombinasi. Saudara laki-laki Wu Yuanian adalah seorang ahli alam penyelesaian agung. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membunuhnya. Dia berkata, saya bisa membantu Anda, tetapi jangan terburu-buru, kita harus menemukan kesempatan yang tepat. Apapun yang kau katakan, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Zhao Xingyue mengangguk dan berkata, kakak Qin, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kau tidak hanya menyelamatkanku berkali-kali, tetapi juga karenamu aku mendapatkan kembali keberanianku dan tidak lagi menjadi pengecut. Jika tidak, aku akan tetap menjadi penakut dan tidak akan ada harapan untuk membalas dendam di kehidupan ini. Qin Haodong berkata, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, hanya ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat membalas dendam. Zhao Xingyue mengangguk, saya mengerti, kakak Qin. Kemudian semua orang berkultivasi di lantai 7 pagoda selama kurun waktu ini. Tak lama kemudian, 3 hari telah berlalu. Faktanya, Qin Haodong kini telah memegang kendali penuh atas pagoda tersebut. Tidak masalah apakah pagoda itu ditutup atau tidak. Tetapi dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya dan pagoda itu tidak akan pernah muncul lagi setelah menghilang kali ini. Dia melihat-lihat. Ada ribuan orang yang telah memasuki pagoda tetapi mereka semua terhalang di luar labirin. Ketika mereka melihat waktunya sudah habis, mereka hanya bisa pergi dengan penyesalan. Di lantai pertama pagoda, ada ribuan orang yang tenggelam dalam ilusi. Sampai sekarang, mereka belum mendapatkan kembali kesadaran asli mereka. Qin Haodong tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, jadi dia langsung menghilangkan ilusi itu. Orang-orang ini segera memulihkan pikiran mereka dan bergegas keluar dari pagoda. Melihat hampir semua orang telah pergi, Qin Haodong membawa Zhao Xingyue dan yang lainnya bersamanya dan berjalan keluar dari pagoda bersama. Saat ini dia adalah pengawas pagoda. Dia telah membawa semua orang langsung ke lantai pertama. Tidak seorang pun menyadari bahwa mereka telah turun dari atas. Semua orang meninggalkan pagoda. Dengan suara keras, kedua pintu kuno dan sederhana itu tertutup. Pagoda itu perlahan tenggelam kembali ke dalam tanah. Saat mereka melihat pagoda itu menghilang, semua orang mendesah bersama. Hanya sedikit orang yang memperoleh beberapa harta karun setelah memasuki pagoda kali ini. Sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan hampa. Karena pengalaman itu sudah berakhir, orang-orang itu mulai berjalan keluar dari lembah. Begitu mereka tiba di mulut lembah, mereka langsung tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Bagian luar lembah itu dikelilingi oleh banyak sekali prajurit. Para prajurit ini mengenakan baju besi dan memegang senjata tajam di tangan mereka. Hal ini menyebabkan seluruh lembah dikelilingi oleh aura pembunuh. Apa yang terjadi? Mengapa dikelilingi oleh tentara? Ini aneh sekali, ini belum pernah terjadi sebelumnya, apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah kali ini ada harta karun besar yang muncul di pagoda, sehingga para prajurit menjadi waspada, namun, kami belum pernah mendengarnya. Sebelum semua orang dapat memahami apa yang sedang terjadi,
seorang lelaki tua berseragam jenderal terbang ke udara dan menatap ke arah kerumunan di bawah kakinya. Kemudian dia berteriak, "Semuanya, jangan gugup, aku Xiao Hongxiang, penguasa kota kuda emas, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan semua orang. Saya mencari Qin Haodong, selama kamu menyerahkannya, kamu bisa pergi dengan aman." Bab 925 Jenderal Besar Xiahou. Ya Tuhan, ini adalah Jenderal Besar Xiahou Hongxiang, penguasa kota kuda emas. Siapa Qin Haodong ini? Sepertinya dia telah membuat marah Tuan Xiahou, dia sudah dikutuk. Dia benar-benar tidak tahu diri, dia berani menyinggung Jenderal Besar Xiahou di wilayah kota kuda emas, apakah dia gila? Kerumunan itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari tahu siapa orang yang dicari Xiahou Hongxiang. Qin Haodong berdiri di belakang kerumunan dan menatap Xiahou Hongxiang, yang berada tinggi di langit. Meskipun orang ini berada di tahap tengah alam kombinasi, selama dia memanggil katak emas berkaki 3, itu masih bisa membunuhnya dengan satu serangan. Namun, tampaknya Xiahou Hongxiang telah membawa setidaknya puluhan juta tentara ke sini. Di hadapan pasukan, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang individu. Si penyihir kecil berkata, "Bajingan tua ini benar-benar datang mencari kita begitu cepat, jika kita kembali ke Akademi Kura-Kura, maka kita tidak perlu memperhatikannya sama sekali." Murong Jinghong berkata dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kalau kita membunuh jalan keluar bersama?" Qin Haodong berkata, "Jangan bertindak gegabah saat ini, mari kita tunggu dan lihat." Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Jenderal Xiahou, orang itu adalah Qin Haodong." Bersamaan dengan teriakan itu, sesosok tubuh datang ke Xiahou Hongxiang dan menunjuk ke tempat Qin Haodong berada. Sosok itu adalah Sue Pan, yang terluka dan telah melarikan diri dari tempat kejadian sebelumnya. Xiahou Hongxiang melihat ke arah yang ditunjuknya. Ketika yang lain melihat Jenderal Besar Xiahou melihat ke arah mereka, mereka segera berpencar ke samping. Dalam jarak 100 meter dari Qin Haodong, area tak berpenghuni langsung terbentuk. Hanya mereka berenam yang berdiri di sana. Yun Qianqian membentak, "Sue Pan, apakah kamu masih manusia? Beraninya kamu mengkhianati teman sekelasmu." Sue Pan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak peduli siapa dia, Qin Haodong harus mati hari ini." Setelah dia dan Xiao Yulong melarikan diri dari pagoda hari itu, mereka langsung pergi ke kota kuda emas untuk membalas dendam. Mereka memberitahu Xiahou Hongxiang bahwa Qin Haodong telah membunuh Xiahou Hongfei dan Xiahou Zhen. Xiahou Hongxiang sangat marah. Seseorang benar-benar berani membunuh saudara laki-laki dan keponakannya di kota kuda emas. Ini seperti tamparan di wajahnya. Dia segera memimpin pasukannya untuk mengepung seluruh gunung pagoda. Xiao Yulong kehilangan lengannya dan terluka parah, jadi dia tinggal di kota kuda emas untuk memulihkan diri. Sue Pan mengikuti Xiahou Hongxiang untuk mengidentifikasi pembunuhnya. Dia tahu betul bahwa Xiahou Hongxiang sangat kejam. Dia ingin melihat sendiri bagaimana Qin Haodong akan disiksa sampai mati. Xiahou Hongxiang melangkah beberapa langkah di udara dan datang ke depan kerumunan. Dia menatap Qin Haodong dengan tatapan membunuh dan berkata, "Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh anggota keluarga Xiahou?" Sue Pan yang berdiri di dekatnya juga berteriak, "Qin Haodong, bukankah kamu sombong? Sekarang Jenderal Besar Xiahou sudah ada di sini, apalagi yang bisa dikatakan, cepat berlutut dan akui kesalahanmu, kalau begitu, Jenderal Xiahou akan membiarkan tubuhmu tetap utuh." Ya Tuhan, siapa gerangan anak ini, beraninya dia menyakiti anggota keluarga Xiahou, bukankah dia sudah lelah hidup? Dia membunuh saudara laki-laki dan keponakan Jenderal Xiahou di wilayah kota kuda emas, bagaimana orang yang tidak punya otak seperti itu bisa hidup sampai sekarang? Tidak heran Jenderal Besar Xiahou begitu marah, anak ini pasti akan celaka. Mendengar perbincangan di sekelilingnya, sang penyihir kecil berkata dengan marah, "Sue Pan, kau sungguh tak tahu malu." Sue Pan mencibir. "Masih keras kepala saat kau akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan Qin Haodong hari ini." Xiahou Hongxiang melambaikan tangannya ke arah pasukan di belakangnya. "Bunuh seluruh kelompok orang ini." Meskipun Qin Haodong yang membunuh Xiahou Hongfei dan Xiahou Zhen, dia tidak terlalu peduli. Di mata Jenderal Besar, yang lainnya tidak berarti apa-apa. Dia bisa membunuh mereka dengan lambaian tangannya. "Ya, Jenderal." Setelah teriakan keras, ratusan pemanah segera berkumpul. Mereka mengangkat busur di tangan mereka dan membidik ke arah keenam orang itu. Apa yang digunakan orang-orang ini bukanlah busur panah biasa yang ada di bumi, melainkan anak panah pembunuh dewa yang secara khusus digunakan untuk menghadapi seniman kultivasi. Jika semua anak panah ditembakkan secara bersamaan, bahkan yang kuat di tahap alam kombinasi hanya dapat berlari sejauh yang ia mampu. Tepat pada saat ini, sebuah suara jernih dan dingin tiba-tiba terdengar, "Xiahou Hongxiang, siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormatiku?"
Meskipun kepribadian pengecut Zhao Xingyue sebelumnya telah hilang, dia masih terbiasa memegang lengan Qin Haodong dan berdiri di belakangnya. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berhadapan langsung dengan Xiahou Hongxiang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura bangsawan yang agung. Xiahou Hongxiang melihat ke arah suara itu. Setelah melihat wajah Zhao Xingyue dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak dengan keras, "Berhenti, berhenti, kalian semua." Di mata orang-orang, Qin Haodong dan yang lainnya sudah ditakdirkan untuk mati. Namun, saat ini, reaksi Xiahou Hongxiang sangat mengejutkan semua orang. Siapa dia sebenarnya? Dia bahkan bisa membuat Jenderal Besar Xiahou tiba-tiba berubah pikiran. Xiahou Hongfei dan Xiahou Zhen sama-sama orang yang tidak memiliki jabatan resmi, jadi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kota kura-kura. Mereka tentu saja tidak tahu siapa Zhao Xingyue. Namun, Xiahou Hongxiang berbeda. Kota Kuda Emas adalah kota terbesar kedua di kerajaan kura-kura. Sebagai penguasa kota ini, ia sering mengunjungi istana, jadi mustahil baginya untuk tidak mengenal Putri Xingyue. Dia adalah orang kepercayaan Ratu Wu Yuanyang, tetapi dia tetap tidak berani menembak seorang putri kerajaan di depan banyak orang, sekalipun dia punya nyali. Setelah menarik para pemanah, dia segera melangkah maju dan membungkuk hormat. Xiahou Hongxiang memberi hormat kepada Putri Xingyue. Putri Xingyue, ya Tuhan, gadis ini benar-benar Putri Xingyue. Mengapa Putri Xingyue tiba-tiba datang ke Gunung Pagoda alih-alih tinggal di istana? Putri Xingyue sangat cantik dan anggun, tidak heran Jenderal Xiahou menghentikan perintahnya, dia adalah putri kesayangan raja. Sue Pan bahkan lebih terkejut saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah di mata mereka adalah Putri Xingyue dari kerajaan kura-kura. Zhao Xingyue tidak mengizinkan Xiahou Hongxiang berdiri. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, sebagai penguasa kota kuda emas, kamu mengepungku dengan pasukanmu, apa maksudnya ini, apakah kamu mencoba memberontak? Keringat dingin mengucur di dahi Xiahou Hongxiang. Dulu, putri ini pemalu seperti kelinci. Selain itu, dia tidak pandai berkata-kata. Mengapa dia benar-benar berbeda hari ini? Dia bahkan mengatakan bahwa dia sedang merencanakan pemberontakan. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, Yang Mulia, tolong selamatkan nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Kalau tidak, aku tidak akan berani menyinggung Anda bahkan jika aku punya 10.000 nyali. Putri Xingyue jelas tidak ingin membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia bertanya sekali lagi, apa maksudmu dengan menyuruh prajuritmu mengarahkan anak panah kepadaku tadi? Xiahou Hongxiang berkata, Yang Mulia, Anda tidak tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Qin Haodong membunuh saudara lelaki saya, Xiahou Hongfei, dan keponakan saya, Xiahou Zhen, saya di sini untuknya. Saya tahu tentang ini, saya berada di tempat kejadian dan menyaksikan seluruh prosesnya, kata Putri Xingyue. Xiahou Hongxiang menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, Putri Xingyue, tolong serahkan pembunuh ini padaku. Orang yang membunuh saudaramu dan keponakanmu adalah pembunuhnya, aku yang memintanya untuk melakukannya, apakah kau ingin membunuhku juga? Putri Xingyue berkata dengan tegas, keponakanmu, Xiahou Zhen, ingin menculikku untuk dijadikan selirnya yang ke-13, bukankah orang seperti itu seharusnya dibunuh? Kakakmu, Xiahou Hongfei, tidak hanya membiarkan putranya melakukan pembunuhan, tetapi juga melukai temanku dan membantu putranya melakukan kejahatan, bukankah orang seperti itu seharusnya dibunuh? Menjelang akhir, seluruh tubuh Zhao Xingyue mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Momentum para kerabat kekaisaran terlihat jelas. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi, dia bahkan ingin menculik sang putri dan menjadikannya selir ke-13, ini benar-benar tamparan di wajah keluarga kerajaan kura-kura. Ambillah sang putri sebagai selirnya, orang seperti itu tidak hanya harus dibunuh tetapi juga harus dicincang hingga menjadi beberapa bagian. Sejauh yang aku tahu, menurut hukum kerajaan kura-kura, siapapun yang menyinggung anggota keluarga kerajaan kemungkinan besar akan dieksekusi oleh 9 klan mereka. Mendengar perbincangan di sekitarnya, hati Xiahou Hongxiang tiba-tiba hancur. Dia tahu betul karakter keponakannya. Dia telah melakukan banyak hal yang menindas pria dan wanita. Namun, di masa lalu, dia adalah dewa kota kuda emas. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang Xiahou Zhen buat, dia tidak akan mendapat masalah besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini bahkan mendambakan sang putri. Xiahou Hongxiang didukung oleh Wu Yuanyang. Meskipun dia tahu bahwa hal semacam ini tidak akan melibatkannya, dia tetap harus menjalani prosedur yang diperlukan di depan semua orang. Bagaimanapun, hal semacam ini melibatkan wajah seluruh keluarga kerajaan kura-kura. Dia terus bersujud kepada Putri Xingyue. Yang Mulia, mohon maafkan saya benar-benar tidak tahu, jika saya tahu, saya akan membunuh bocah itu saat itu juga. Zhao Xingyue melanjutkan, ketika aku datang ke kota kuda emas,
pertama-tama aku diganggu oleh keponakanmu, sekarang kau meminta prajuritmu untuk mengarahkan anak panah kepadaku, aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada ayahku. Xiahou Hongxiang berulang kali berkata, Yang Mulia, mohon maafkan saya, Yang Mulia, mohon ampuni nyawa saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Putri Xingyue tumbuh di istana kura-kura. Dia sangat cerdas dan ahli dalam hal mengendalikan diri. Hanya saja dia tidak berani menunjukkannya sebelumnya. Melihat Xiahou Hongxiang hampir sepenuhnya tertekan, nadanya sedikit melunak, baiklah, karena kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, bangunlah sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Baru saat itulah Xiahou Hongxiang merangkak keluar dari tanah. Putri Xingyue bertanya, apakah kamu punya uang? Xiahou Hongxiang menjawab, Yang Mulia, saya datang terburu-buru dan hanya membawa sedikit uang saku, jumlahnya sekitar 20.000 batu roh tingkat atas. Kemudian dia mengeluarkan sekantung batu roh dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan hormat. Putri Xingyue mengambil batu roh dan menoleh ke Qin Haodong dan berkata, Kakak Qin, kamu membunuh Xiahou Hongfei dan Xiahou Zhen untuk melindungiku, kamu tidak hanya tidak bersalah, tetapi kamu juga telah melakukan pekerjaan dengan baik, batu roh ini adalah hadiahmu. Qin Haodong tersenyum tipis. Tampaknya sangat baik memiliki seorang putri sebagai pendukungnya. Dia tahu bahwa 20.000 batu roh tingkat atas itu tidak hanya sekedar uang tetapi juga berarti apa yang dilakukannya adalah benar. Sang putri telah mengakui bahwa ia telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, jadi tidak mungkin yang lain akan dapat menemukan kesalahannya. Karena itu, ia menerima batu roh dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Xiahou Hongxiang menundukkan kepalanya. Meskipun dia masih tampak sangat hormat, sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Orang di depannya telah membunuh saudara laki-laki dan keponakannya, tetapi dia harus memberikan uangnya sebagai hadiah. Itu adalah aib besar baginya. Sue Pan berdiri di samping dan benar-benar tercengang. Dia berpikir bahwa Qin Haodong pasti akan mati jika dia mengundang seorang jenderal untuk membantunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan memiliki putri sebagai pendukungnya. Pihaknya benar-benar dirugikan. Qin Haodong tidak hanya tidak kehilangan apapun, tetapi dia juga mendapatkan 20.000 batu roh tingkat atas secara cuma-cuma. Dia tahu bahwa apa yang direncanakannya tidak akan terjadi hari ini, jadi lebih baik dia pergi sebelum perhatian semua orang teralih kepadanya. Tepat saat dia hendak menyelinap pergi, dia mendengar Putri Xingyue berteriak dengan suara tegas, berhenti di sana. Sue Pan menggigil ketakutan dan segera berhenti. Ia berbalik dan berkata dengan nada menjilat, Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan saya. Zhao Xingyue berkata kepada Xiahou Hongxiang, orang ini mencoba menyerangku di pagoda 7 tingkat, jika bukan karena perlindungan temanku, aku pasti sudah dibunuhnya, menurutmu bagaimana aku harus menghadapinya? Mendengar ini, Sue Pan berlutut dan memohon, Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya kali ini karena kita dulu teman sekelas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.